Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia buat sahabat setia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di Setia Talks. Dan hari ini untuk session pertama mungkin ya di podcast pertama kita, saya akan ngomongin dulu tentang siapa saya. Mungkin banyak orang-orang yang selama ini tahu video-video saya gitu ya, tahu IG saya, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu siapa saya. Perkenalkan saya Setia Furqon Khalid, ya, usia saya di tahun 2020 ini sudah genap 32 tahun. Udah tua nggak sih? Tapi masih cukup lah ya kalau ngomongin tentang millennials, karena aku tuh masih kelahiran 88, berarti kan aku masih milenial ya nggak sih? Atau kolonial ya. Nah, dan eh membahas tentang tema kita di Setia Talks, kita akan ngomongin tentang banyak hal gitu ya. Habis sebelum itu, perkenalkan saya Setia Furqon Khalid, saya sudah menikah. 9 tahun menikah dan sudah dikaruniai 3 putra, alhamdulillah ya. Dan dalam perjalanan saya yang cukup lama ini, menurut saya sih udah dari tahun 2006 saya memulai karir, berarti bayangin udah 14 tahunan ya. Dari seorang trainer gitu, motivator, bahkan dari kelas 3 SMA saya memulai jadi seorang motivator. Terus saya juga pernah mendapatkan beasiswa full dari Putra Sampurna Foundation di S1 gitu ya. Alhamdulillah saya sudah lanjut S2 selesai dan sekarang sedang ngurusin disertasi S3 saya di Pendidikan Masyarakat UPI. Dari perjalanan karir yang cukup panjang ini juga bertemu dengan banyak orang, juga berinteraksi, belajar dari banyak guru, ya mengikuti beberapa seminar. Kayaknya ada banyak banget keresahan-keresahan saya terhadap generasi, terhadap millennials, ya terhadap sahabat sekalian, terhadap saya juga gitu. Dan kita ingin jadi lebih baik. Namanya seorang millennials itu yang saya tahu adalah orang-orang yang dia tuh memang mau life hack ya. Pokoknya base value banget lah. Cari harga yang semurah mungkin untuk dapetin value yang sebesar mungkin ya nggak. Nah kayaknya kalau traveling sekarang udah agak harus stop dulu ya. Saya juga traveler ya. Saya senang banget keliling. Alhamdulillah. Dari dulu waktu saya kuliah saya udah keliling Indonesia sampai tahun 2014-an saya keliling Indonesia. Udah hampir seluruh Indonesia. Yang belum tuh cuman NTT, Manado, mungkin itu ya. Yang lainnya udah selesai gitu ya. Dari mulai Banda Aceh sampai Sabang saya udah keliling sana karena saya ngisi training pelatihan ke kampus-kampus gitu ya, sampai ke Sorong Papua udah 4 kali, Jayapura pernah sekali juga gitu ya, Aceh, hampir di kota-kota, bahkan itu di apa ya, di pelosok-pelosok ya, Luwu Utara, Luwu Selatan, Bengkulu ya, Sumatera, Oki, hampir semuanya alhamdulillah sudah saya nikmatin. Dan akhirnya yang awalnya kita cuman sharing-sharing dan sambil ngebolang gitu ya, sambil traveling, akhirnya itu jadi habit saya untuk jadi traveler. Akhirnya saya keliling Indonesia sudah selesai, akhirnya saya coba untuk keliling dunia ya. Nggak banyak sih, belum banyak seperti teman-teman semua mungkin ya. Saya udah alhamdulillah pernah ke Malaysia, Singapura, terus juga ke Turki, ya, ke Jepang udah 2 kali, terus juga kemarin kita keliling Eropa 21 hari, gitu ya, ke Prancis, Jerman, terus juga Spanyol, ya, terus ke Belanda dan beberapa Brazil dan yang lain gitu ya. Nah ini adalah pengalaman yang luar biasa teman-teman semua. Entah kenapa gitu ya, tahun 2019 saya ngerasa ini kayaknya harus keliling dunia nih gitu. Dan alhamdulillah benar kan sekarang COVID coba. Kalau aku dulu bilang nanti dia 2020 aku keliling dunianya, ya malah uang sebanyak apapun juga nggak akan bisa. Dan dulu tuh hemat lah insya Allah ya. Nanti kita akan bongkar juga gimana tips hemat untuk keliling dunia ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita sharekan gitu. Jadi tentang traveling saya senang banget gitu ya. Tentang nulis alhamdulillah saya sudah punya sekitar 15 buku yang saya tulis dari tahun 2009. Buku pertama saya Jangan Kuliah Kalau Nggak Sukses, alhamdulillah dicetak lebih dari 12 kali eksemplar gitu ya. Sekitar 70 ribuan buku sudah habis terjual di Indonesia. Bahkan tidak ada toko buku dari dulu sampai sekarang, semua produk-produk buku kami gitu ya, jualnya online atau langsung saat pelatihannya. Terus juga ada buku yang lain, Jangan Belajar Kalau Nggak Tahu Caranya, ya, Mudah Karya Raya, Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta, Inikah Cinta, Apa Ada Cinta, Asyiknya Bangun Cinta, cinta-cinta semua gitu ya. Terus juga ada Cita Cinta Setia,
Terus buku kemarin itu kelas jodoh wedding planner gitu ya. Terus ada novel juga, ada novel yang alhamdulillah nih kita udah filmin. Sebentar lagi kita launching di tanggal 9 Agustus ini. Sakura yang terpilih, ya novel perdana saya. Terus Hijrah Move On. Dan yang terakhir kita sedang garap sama istri, yaitu buku Marriage Undercover. Jadi ya saya pembelajar teman-teman semua, saya ingin belajar juga dari sahabat sekalian yang mudah-mudahan pengalaman saya jadi seorang penulis juga bisa kita sharingkan. Gimana sih biar kita tuh nggak bete ketika nulis, gimana biar kita tuh jadi orang yang produktif, gimana bisa hampir sekarang 2-3 bulan sekali pasti saya punya buku baru. Jadi kalau dulu 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali saya buat buku baru, sekarang lebih dipercepat. Setiap 3 bulan sekali insya Allah targetnya kita akan ada 1 produk buku baru gitu ya. Jadi saya juga jadi lebih semangat untuk produktif gitu ya. Nah selain itu saya juga adalah seorang akademisi. Ya, saya sekarang sedang kuliah S3. Tinggal nyusun disertasi nih. Kemarin tuh udah semangat tapi COVID gitu ya. Jadi agak terganggu bimbingannya gitu. Jadi insya Allah mohon doanya mudah-mudahan tahun ini atau maksimal di awal tahun depan saya udah bisa lulus. Dan saya ngambil pendidikan masyarakat itu tentang bagaimana kita membuat sekolah informal ya. Jadi sekolah itu nggak terbatas cuman dari tembok gitu ya, dibatasi tembok dinding sekolah gitu atau universitas, tapi sekolah itu bisa di mana saja. Yang penting lifelong education gitu ya. Bagaimana kita selalu belajar dalam kehidupan sepanjang hayat kita gitu ya. Nah selain itu saya juga seorang pengusaha. Saya ada beberapa lini bisnis yang dari dulu, dari kecil lah ya, dari mulai SMA saya sudah mulai rintis. Ada training, Setia Training Center, ada coaching gitu ya, ada juga Setia Fashion gitu. Terus juga ada Setia Store, buku-buku saya gitu ya, kami terbitkan sendiri. Terus juga ada umroh, Setia Travel Umroh, tapi sekarang sedang vakum karena sedang COVID ya. Terus juga ada rumah karya publishing, lebih ke publishing ya. Kalau tadi Setia Store itu menjualnya, kalau ini publishingnya. Terus ada juga Setia Properti, dan sekarang minta doanya sedang ngebangun kos-kosan ya, rumah kos untuk keluarga muda. Jadi teman-teman juga nanti bisa belajar gimana sih kita dari mulai buat desain arsiteknya, gimana memilih bahan yang murah gitu ya. Dan itu semua insya Allah kita akan sharingkan dalam beberapa waktu yang akan datang. Jadi saya juga seorang motivator, seorang juga pengusaha. Jadi kita akan share juga. Dan bahkan kita punya komunitas namanya Muda Juara Indonesia ya. Saya jadi mentor untuk ratusan pengusaha-pengusaha muda yang ada di Bandung khususnya gitu ya. Sekarang sudah ada 100 lebih pengusaha yang kita bina, sudah 5 batch, 5 angkatan. Dan kita ingin memberdayakan mereka ya. Totally free, kita benar-benar ngebantuin mereka. Terus selain itu aktivitas saya yang lain, saya adalah seorang ayah dari 3 anak. Anak-anak saya laki-laki semua. Jadi masih lucu-lucu, 8 tahun Fatih, Haikal 7 tahun. Nanti kita akan ngomongin parenting juga gitu ya. Gimana saya mendidik anak saya kemandirian. Bahkan anak saya homeschooling sekarang gitu ya. Gimana sih caranya homeschooling efektif? Karena banyak emak-emak gitu ya, bapak-bapak muda yang kebingungan sekarang gitu. Uang SPP masih tetap harus dibayar, tapi ya pakai online juga gitu. Orang tua tetap repot juga gitu ya. Nanti kita akan ngebahas tentang esensi-esensi pendidikan, parenting gitu ya. Terus saya juga karena saya buat buku baru tentang Marriage Undercover sama istri, kita juga akan bahas tentang hubungan suami dan istri. Ya, wah ini menarik banget gitu ya. Karena banyak orang-orang yang bermasalah dengan pasangannya. Ada yang pasangannya dingin, ada yang pasangannya kurang touching, ada yang pasangannya kurang peka gitu ya, ada yang mungkin selingkuh dan yang lain. Nanti kita akan bahas itu juga, bongkar. Pokoknya banyak banget deh yang ingin saya bahas ya. Jadi asalkan teman-teman mau menikmati sharing-sharing kita, oke lah kita akan ngomongin. Dan saya biasanya akan menghadirkan juga nanti narasumber-narasumber pilihan, orang-orang yang bisa kita gali inspirasinya. Nggak harus orang yang sudah terkenal, bisa jadi itu adalah member kelas jodoh gitu. Oh ya tadi saya lupa juga, saya punya mobil apps kelas jodoh, itu ya harusnya saya sampaikan ya. Jadi selain Setia Store dan yang lain, saya juga punya kelas jodoh. Alhamdulillah sekarang
Member kita sudah ada 10.000 lebih member di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Sudah ada ribuan orang juga yang menemukan jodohnya ya, baik itu di kelas jodoh atau member sama non-member. Dan senang banget kita bisa jadi jalan. Oh ya, saya juga punya brand syar'i bagaimana mempertemukan brand-brand pernikahan Islami sama orang yang mau nikah. Jadi kita ingin mereka nikahnya secara Islami, secara syar'i gitu ya, dari mulai bajunya yang nggak ketat, dari mulai makanan yang halal dan thayyiban gitu ya, dari mulai acaranya dan yang lain segalanya supaya keberkahan itu didapatkan bukan cuman ketika awal tapi tengah sampai ke akhir prosesnya gitu ya. Nah gitu teman-teman semua, jadi banyak banget yang mau kita bahas gitu ya, dari mulai buku, dari mulai pendidikan, dari mulai parenting, dari mulai pokoknya lebih ke sampai ke karir, karena saya juga seorang coaching di karir gitu ya, karir coach. Bagaimana Anda misalnya menata karir, finansial, kita akan bahas juga tentang finansial dari mulai investasi, tabungan, bagaimana memanage keuangan ya. Terus juga mungkin yang terakhir nanti kita akan bahas juga tentang udah karir, mungkin kita bahas juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang sehat spiritual sama mentalnya ya. Saya certified NLP juga gitu ya di salah satu lembaga gitu, dan jadi saya sudah coaching ratusan orang, baik itu yang single atau yang sudah menikah gitu ya, pasangan suami istri gitu. Nanti kita bisa bahas juga dengan pendekatan NLP dan juga hipnoterapi agar nanti teman-teman yang punya luka batin, yang punya salah pengasuhan itu bisa insya Allah diselesaikan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian. Yang penting stay tune terus belajar, terus berbagi, karena life hack for millennials.